Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Nabila dari Pendidikan Matematika Untirta, semester 5 kelas A, NIM 22251800006. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang mengetahui tipe-tipe data dan cara pengolahannya. Langsung saja. Tipe-tipe data jika dibagi berdasarkan tingkat pengukurannya dalam ilmu statistik dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat data rasio. Pada statistik parametrik, data yang digunakan untuk dianalisis yaitu yang berskala interval dan rasio. Sedangkan pada statistik non-parametrik, data yang digunakan untuk dianalisis yaitu yang berskala nominal dan ordinal. Lalu, apa sih statistik parametrik dan statistik non-parametrik? Statistik parametrik adalah statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran data, apakah data tersebut menyebar normal atau tidak. Statistik parametrik menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang variabel acak atau populasi yang merupakan sumber sampel penelitian. Sedangkan, statistik non-parametrik adalah statistika bebas sebaran, artinya tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi. Tipe data nominal. Yang pertama, digunakan untuk mengklasifikasikan informasi atau data. Yang kedua, bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis. Yang ketiga, data nominal tidak memiliki urutan atau tingkatan atau sederajat. Misalkan, data datanya ada jenis kelamin, merek ponsel, macam-macam warna, nomor jersey, dan lainnya. Biasanya saat analisis data, tipe data nominal dilambangkan dengan bilangan numerik. Misalkan, laki-laki dilambangkan dengan angka 1, perempuan dilambangkan dengan angka 0. Tapi tidak berarti angka 0 lebih rendah dari angka 1, begitu sebaliknya, tidak berarti angka 1 lebih tinggi daripada angka 0. Pengolahan tipe data nominal. Pada teknik analisis data untuk suatu variabel, tipe data nominal dapat menggunakan submenu, binomial, C-kuadrat untuk sampel. Lalu, pada komparatif dua variabel berhubungan atau related, tipe data nominal dapat menggunakan MC-Neuer. Yang ketiga, pada dua variabel independen, tipe data nominal dapat menggunakan Fisher Extract Probability, C-kuadrat dua sampel. Yang keempat, pada komparatif untuk variabel berhubungan, tipe data nominal dapat menggunakan Cochrane-Q. Yang kelima, pada komparatif lebih dari dua variabel independen, tipe data nominal dapat menggunakan C-kuadrat untuk K-sampel, K-sampel. Dan pada asosiatif perhubungan, tipe data nominal dapat menggunakan contingency coefficient C. Selanjutnya ada tipe data ordinal. Yang pertama, digunakan untuk mengklasifikasikan serta memiliki tingkatan ukuran. Nah, dia bedanya dengan tipe sebelumnya, tipe nominal. Tipe data ordinal ini memiliki tingkatan urutan dan sama-sama bisa mengklasifikasikan data. Lalu yang kedua, tipe data ordinal lebih tinggi daripada nominal karena kemampuannya untuk membentuk tingkatan, seperti yang tidak dijelaskan. Lalu yang ketiga, bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis, sama seperti tipe data yang nominal. Lalu, contoh datanya seperti tingkat kepuasan pelanggan, juara perlombaan, jenjang sekolah, jabatan, dan lainnya. Biasanya, saat analisis data, tipe data ordinal dilambangkan dengan bilangan numerik. Misalkan, jabatan dalam perusahaan terdiri dari karyawan, manajer, direktur utama. Karyawan dilambangkan dengan angka 1, manajer dilambangkan dengan angka 2, direktur utama dilambangkan dengan angka 3. Nah, karena terdapat tingkatan pada data ordinal, maka 1 dianggap lebih rendah daripada 2, dan 3 begitu seterusnya. Jadi, karyawan lebih rendah daripada manajer, dan lebih rendah daripada direktur utama. Lalu pengolahan tipe data ordinal yang pertama, pada tes analisis data untuk suatu variabel, tipe data ordinal dapat menggunakan run test. Lalu, pada komparatif dua variabel berhubungan, tipe data ordinal dapat menggunakan sign test dan Wilcoxon match pairs. Yang ketiga, pada dua variabel independen, tipe data ordinal dapat menggunakan median test, Mann-Whitney U test, Kolmogorov-Smirnov, dan Wald-Wolf
Leibowitz. Lalu, pada komparatif untuk variabel berhubungan, tipe data ordinal dapat menggunakan Friedman two-way ANOVA. Selanjutnya, pada komparatif lebih dari 2 variabel independen, tipe data ordinal dapat menggunakan media extension Kruskal-Wallis one-way ANOVA. Dan pada asosiatif, tipe data ordinal dapat menggunakan Spearman-Rank correlation dan Kendall-Tahu. Selanjutnya ada tipe data interval. Data interval mirip dengan ordinal, yaitu memiliki tingkatan. Tetapi, data interval ini berbeda dengan kedua data lainnya, yaitu data interval dapat dihitung secara matematis. Selanjutnya, data interval tidak dimulai dari 0. Lalu, memiliki poin jarak objektif dalam keteraturan kategori peringkat, tapi jarak yang tercipta sama antar masing-masing angka. Contoh datanya, suhu orang demam, ukuran pakaian M, L, XL, terus temperatur di kutub utara. Pengolahan tipe data interval dan rasio. Keduanya dapat dilakukan dengan cara pengolahan yang sama. Yang pertama, pada teknik analisis data untuk suatu variabel, tipe data interval dan rasio dapat menggunakan t-test. Statistik parametrik perlu asumsi data terdistribusi normal. Jadi, pada t-test ini perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Lalu yang kedua, pada komparatif dua variabel berhubungan, tipe data interval dan rasio dapat menggunakan t-test of related. Lalu, pada dua variabel independen, tipe data interval dan rasio dapat menggunakan t-test independen. Lalu, pada komparatif untuk variabel berhubungan, tipe data interval dan rasio dapat menggunakan t-test pair, one-way ANOVA, dan two-way ANOVA. Lalu selanjutnya, pada komparatif lebih dari 2 variabel independen, tipe data interval dan rasio dapat menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Pada asosiatif, tipe data interval dan rasio dapat menggunakan korelasi produk momen, korelasi parsial, korelasi ganda, regresi sederhana, dan regresi ganda. Yang terakhir, tipe data rasio. Data rasio mirip dengan interval, hanya saja pada data rasio, nilai pada data dimulai dari 0 poin. Lalu, bersifat nominal dan dapat dihitung secara matematis. Data rasio memiliki kemampuan dari ketiga tipe data sebelumnya, yaitu mengklasifikasikan, mengurutkan, dan dapat dihitung secara matematis. Bisa dibilang, tipe data rasio ini yang paling lengkap. Lalu, contoh datanya, ada upah karyawan, jumlah mobil yang terjual, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu saja tentang cara mengetahui tipe-tipe data dan cara pengolahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.